Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Untuk besok Bu Neni akan melakukan pembelajaran dan saya nanti akan mengobservasi Bu Neni. Gimana, sudah siap untuk pembelajaran besok? Alhamdulillah sudah siap Bu Putri. Rencananya Bu Neni untuk pembelajaran besok mengenai apa? Untuk besok karena materi kelas 5 besok adalah harmoni dalam ekosistem, jadi besok tentang ekosistem begitu. Dan kebetulan untuk besok saya mengambil ekosistem sawah gitu Bu Putri. Terus ada kendala barangkali untuk pembelajaran besok, ada kendala atau tidak? Sejauh ini setelah saya siapkan kendalanya hanya internet karena rencana saya besok itu saya akan memutarkan sebuah video untuk anak-anak yang saya putarkan lewat YouTube begitu. Nah, untuk YouTube itu kan harus menggunakan internet, sedangkan internet di sekolah kita kadang tidak stabil gitu Bu Putri. Jadi mungkin kendalanya itu saja. Yang lainnya atau tugas-tugas yang lainnya sudah saya siapkan. Memang kalau anak-anak itu ketika kita pembelajaran kita menggunakan media seperti video atau lainnya, itu anaknya akan senang, Ya. dia tidak akan jenuh. Di sini kendalanya ini adalah di internet. Ya. Jadi untuk kendala internet ini untuk ini sudah punya gambaran atau belum? Rencana saya untuk besok karena saya sendiri juga nggak bisa menggunakan internetnya, jadi rencana saya akan menghubungi bagian internet yang ada di sekolah kita gitu. Rencana saya mau menghubungi Asmar supaya ketika saya akan membahas supaya mereka standby, supaya internet kita tidak terputus seperti itu, supaya videonya berjalan dengan lancar. Rencana saya begitu. Ya, berarti untuk kendala di internet insya Allah sudah terpecahkan. Insya Allah. Dan nanti Pak Ahmadnya sudah siap ya untuk mengambil internet dan standby di sini. Untuk kendala lain ada lagi atau Insya tidak? Allah tidak begitu. Saya siapkan semaksimal mungkin, mudah-mudahan besok lancar. Berarti untuk pembelajaran besok sudah siap dan semoga besok pembelajaran ini berjalan lancar, tidak ada kendala atau apapun. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya kira untuk kita hari ini sudah cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipimpin dulu ya posisinya Mbak Talita. Semuanya sudah sempurna. Menyanyikan aku ingin saya atas wanita 4 baik 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri
Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tempat gerak. Oke anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, Bu Guru absen dulu ya. Anindya Febri Aulia Putri, Aska Farul Hidayat, Devita Clarissa Maharani, Zikia Talita Saki, Edriano Kellen Bilian Asegaf, Fani Eka Saputri, Kesia Kencana Ramadan, Kelvin Nur Firdaus, Kanza Gesta Anggraini, Marcel Aulia, Morelia Sena, Rega Arya, Septa Aldiano. Oke, alhamdulillah, berarti kita hadir semua ya. Anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita sudah belajar tentang apa sebelum ekosistem? Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Oke, setelah kita belajar itu, kita masuk ke bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem. Sebelum mulai, guru ingin tepuk biar semangat dulu. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua? Siap ya kita belajar hari ini? Silahkan duduk lagi. Hari ini kita belajar bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Berikutnya tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengetahui apa saja jenis ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem sawah. Oke? Oke. Berikutnya proyek pembelajarannya. Dalam pembelajaran hari ini kita nanti akan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa Bu Guru? Proyeknya adalah peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada ekosistem sawah dan mengetahui peran dekomposer pada rantai makanan untuk menguraikan sisa-sisa makanan agar tidak menjadi energi yang terbuang. Apa itu dekomposer itu? Kita akan belajar itu, ya? Sekarang Bu Guru ingin tanya, apa sih ekosistem itu apa Bu Guru? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Saya guru. Ya, Kelvin. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Oke, beri aplaus buat Kelvin. Ada yang lainnya yang bisa jawab juga seperti Kelvin? Mbak Talita bisa? Apa Mbak Talita? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Iya betul, 100 buat kita semua. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan ekosistem itu apa. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungannya seperti apa ya? Kita simak video setelah ini. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan.
rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Halo adik-adik, kembali. Oke, kita berusaha dulu ya. Sebelum tadi kita kan udah bahas ekosistem. Nah, kenapa kok di situ tadi ada video rantai makanan? Nah, dalam sebuah ekosistem itu terdapat sebuah rantai makanan bahkan lebih. Tadi disebutkan di akhir ya, kalau terdapat beberapa rantai makanan nanti akan menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Tapi hari ini kita belajar dulu tentang rantai makanan dulu aja. Jadi dalam sebuah ekosistem yang guru bahas hari ini nanti ekosistem sawah. Sebenarnya ekosistem itu kan banyak ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Nah, dalam suatu ekosistem itu
terdapat makhluk atau penghuninya yang saling berhubungan atau berkaitan di dalamnya supaya terus berlangsung kehidupan seperti itu. Nah, disebut apa? Disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu tadi maksudnya adalah proses makan dan dimakan secara berulang atau terus-menerus. Namanya aja rantai makanan. Kalau rantai makanan itu kan berantai, ya kan, kita anggap aja sebuah rantai. Berarti kan berhubungan ya, bergabung terus. Jadi proses itu akan terus menerus secara berhubungan. Nah, Bu, kalau ada yang dalam suatu rantai makanan itu kan tadi disebutkan Bu, ada hewannya, ada tumbuhannya, ya kan? Tumbuhannya tadi disebut apa? Produsen. Terus ada yang namanya yang makan, namanya konsumen. Terus yang menguraikan dekomposer. Bu, kalau nanti salah satu di antara mereka ada yang hilang gimana? Nah, kira-kira akan ada ketidakseimbangan atau proses tadi tidak akan berlangsung secara sempurna. Ibaratnya sebuah rantai. Sebuah rantai itu kalau terputus salah satunya, apakah bisa dipakai? Tidak kan? Nah, seperti itu. Sekarang sudah paham, ada yang namanya produsen. Produsen itu adalah penghasil, atau dia yang membuat. Kita spill lagi sedikit ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang Nah, ini ada konsumen. Konsumen tadi yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Itu yang makan produsen. Nah, kalau produsen tadi adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya, nah ini padi, rumput, itu adalah produsen karena dia memasak makanan sendiri yang dibantu oleh sinar matahari. Oke, terus ada yang namanya tadi konsumen. Terus ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang memakan produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 2 sampai akhirnya ke konsumen tingkat 3 dan dekomposer. Dekomposernya apa dulu kira-kira? Bisa jamur, bakteri, ya kan? Ya. Nah, ini dia. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen atau herbivora. Jadi konsumen itu mendapat makanan atau energinya dari produsen. Produsen tadi rumput, misalkan rumput dimakan oleh belalang, gitu. Jadi belalang ini adalah konsumen tingkat 1. Terus konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Berarti setelah padi, belalang, ada lagi di sini yang makan belalang. Itu namanya konsumen tingkat 2 karena dia dapat memperoleh energinya dari makan konsumen tingkat 1. Dia tidak makan rumput. Bisa nggak boleh ini makan rumput? Enggak. Makanya dinamakan dengan konsumen tingkat 2. Terus ada lagi konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Biasanya ini adalah hewan karnivora. Nah, berikutnya dia akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Bu, caranya gimana? Pengurai itu apakah makan konsumen tingkat 3? Tidak. Caranya gimana menguraikannya? Biasanya hewan pada konsumen tingkat 3 dia akan mati ketika apa biasanya? Sudah tua, kelaparan, kalah dalam pertandingan. Misalkan konsumen tingkat 3-nya harimau, itu ada harimau. Harimau ini kayak mati masa goro-goro jamur, Bu? Enggak, harimau itu bisa jadi ketika dia berantem dengan sesama harimau atau dengan hewan lainnya, atau dia sudah tua, atau ada juga dari kelaparan, Bu Guru. Iya, ketika di alam bebas kita nggak pernah tahu ya ada stok masuk
seperti apa. Ketika dia berburu kalah dengan temannya, akhirnya dia mati karena kelaparan. Ketika hewan itu meninggal atau mati tanah, dia akan diuraikan oleh dekomposer itu atau bakteri. Akhirnya menjadi sebuah humus. Humus kulit bisa menyuburkan apa? Tanah. Akhirnya digunakan lagi oleh rumput, tumbuhan, padi dan lain-lain lagi. Saling berkaitan, saling berhubungan dan berputar terus-menerus. Itu yang dinamakan rantai makanan. Sekarang sudah paham rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara terus-menerus. Makan, iya, ada yang makan, terus dimakan lagi, dan itu berulang kali terus-menerus. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Guru. Ketika kita ada sebuah jaring-jaring makanan, rantai makanan dalam suatu ekosistem, contohnya saja ekosistem sawah yang akan kita bahas nanti. Ketika ada padi, ada belalang, ada tikus, ular, dan juga dekomposer. Apabila tikusnya itu punah, kira-kira bagaimana nanti sebuah rantai makanan itu? Oke, gini aja, Bu Guru gambarkan. Nah, ini aja. Ini adalah apa ya? Sebuah rantai makanan. Nah, di sini ada rumput atau padi. Oke. Nah, berikutnya ada belalang. Padi atau rumput ini dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh kata. Kata dimakan oleh ular. Ular dimakan elang dimakan atau diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Guru mau tanya, ketika kata ini hilang atau kata ini punah, jumlah kata ini itu punah atau hilang, kira-kira apa yang terjadi di sini? Belalang merajalela. Bagus Kelvin, tepuk tangan buat Kelvin. Oke, belalangnya merajalela. Ada lagi? Ular? Ular akan punah. Oke, betul, tepuk tangan buat Kesa dan Marcel. Kenapa kok bisa punah, Kak? Karena tidak ada kata, nggak ada yang dimakan. Yang belalangnya merajalela itu semakin banyak karena tidak ada yang makan, akhirnya panen atau padinya Pak Tani tadi kan habis dimakan belalang, ya kan? Nah, si ular ini juga akan punah. Kenapa Bu Guru kok punah? Dia nggak bisa makan dong, kan makannya dia kata. Ketika katanya hilang atau habis atau punah, dia nggak bisa makan. Akhirnya apa? Ularnya kelaparan, mati, gitu loh. Akhirnya sebuah rantai makanan ini tidak bisa berjalan dengan seimbang karena ada salah satu dari komponennya yang hilang. Gitu, Ge? Oke, semua sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kita akan pendalaman lagi dengan sebuah proyek. Proyeknya apa itu? Proyeknya adalah membuat sebuah diorama rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang kemarin guru sudah minta untuk disiapkan ya diagramnya. Oke, silakan untuk memperhatikan cara pembuatannya supaya nanti kalian bisa. Oke? Tidak harus seperti ini hanya contoh saja supaya kalian nanti gampang. Kira-kira kita akan bikin seperti apa supaya kita bisa lebih paham materi kita hari ini. Oke? Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Wiwin mau membuat media pembelajaran rantai makanan. Untuk bahan-bahannya ada styrofoam, penggaris, tusuk gigi, gunting, cutter, selotip, pecahan dan lilin skalanya.
mohon. Oke, itu tadi cara pembuatan dioramanya. Nah, sekarang kalian bisa mulai membuat diorama. Ibu guru kasih waktu 30 menit cukup? Setelah kita bikin, nanti kita akan mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kreasikan sebebas mungkin, sekreasi kalian. Yang penting tetap sesuai dengan rantai makanannya. Gitu ya? Oke. Kita mulai dari jam 8 lebih 15 ya. Oke, sampai ke nanti jam 8 lebih 45. Silakan dikerjakan. Untuk ukurannya bebas ya. Jadi kalian bisa mengkreasikan pengen besar, pengen kecil silakan. Tadi katanya juga. Oh iya, lebih jam 1 ya. Anak-anak nggak perlu sesuai tadi ya, maksudnya nggak perlu harus sama gitu, nggak, kita kreasikan sendiri. Kayak contoh aja ya. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan guru ya. Pakai buku nggak apa-apa sih kalau bisa. Saya yang potong yang sama panjangnya. Tadi yang belum lagi. Satu doang. Coba lagi. Kayak susah. Nah, baca dulu.
yang penting sama. Kira-kira aja nggak apa-apa. Untuk tingginya kira-kira aja ya, jadi nggak ada patokan harus segini tingginya, nggak, yang penting sama ya, yang penting cukup bahannya, nggak apa-apa, kreasikan sendiri. Yang sudah dipotong serumnya bisa langsung dilem ya. Dua 20 menit lagi ya.
lagi ke tanah untuk menyuburkan si produsen. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kan tepuk tangan. Oke, semuanya bagus-bagus. Kembali ke tempat. Oke anak-anak, jadi setelah kita belajar materi hari ini, kita bikin proyek. Sekarang kita bisa menyimpulkan ya, apa sih sebenarnya rantai makanan itu? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara menerus. Dalam sebuah ekosistem itu ada sebuah rantai makanan, dan rantai makanan itu akan berjalan secara terus menerus. Karena jika tidak ada salah satu komponennya hilang, rantai makanan tidak akan bisa berjalan dengan seimbang, atau akan ada salah satu yang punah atau merajalela. Gitu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan kasih penguatan untuk kalian. Ini bisa dikerjakan di rumah, ya. Ya. Tugasnya adalah mengurutkan sebuah rantai makanan, ya. Jika ada gambar-gambar, itu bisa kalian susun supaya membentuk sebuah rantai makanan dan ditempel, ya. Itu ditempel. Besok di pertemuan berikutnya kita akan membahas itu, gitu ya. Oke. Jadi materi hari ini mungkin ada yang ditanyakan ke guru. Oke, sebelumnya guru juga akan kasih kuis lagi. Oke. Tadi ada rantai makanan di sini kan, dalam sebuah istimewa. Yang pertama tadi disebut apa? Produsen tadi apa? Rumput. Kenapa kalau disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, di situ tugas kalian nanti kalian cari produsennya dulu. Ya, ada kan? Setelah itu yang kedua ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu yang makan dari produsen. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Terus konsumen tingkat 3. Kemudian yang terakhir adalah pengurai. Oke. Jadi pengurai itu kembali lagi ke produsen. Nah, sekarang tugasnya dikerjakan di rumah. Disimpan AKPD-nya. Kemudian kita akan tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Mungkin oleh Mbak Talisa. Semuanya sudah sempurna ya. Kita mainkan lagu belajar Pancasila. Sedia
kembali dan bisa dilakukan. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam, Putri. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kemarin kita sudah melakukan observasi sama Bu Neni saya ketika Bu Neni pembelajaran. Nah setelah itu di sini pasca observasi saya melihat gimana pembelajaran Bu Neni itu sudah bagus, sudah sesuai dengan modul, dan saya lihat pembelajarannya juga menyenangkan gitu ya. Terus proses pembelajaran Bu Neni juga sudah berdiferensi, di situ ada kelompok, juga sudah ada KSE-nya, juga menyenangkan bagi anak-anak. Selanjutnya di situ Bu Neni juga sudah menggunakan media. Kemarin Bu Neni kan ada video yang ditayangkan untuk anak-anak waktu pembelajaran ya. Nah, di situ setelah itu anak-anak juga disuruh membuat diorama. Ya, di situ sehingga anak-anak merasa senang dan lebih paham dengan ekosistem dan rantai makanan. Selanjutnya untuk pembelajaran berdiferensi budaya positif dan KSE yang diterapkan pada siswa kelas 5 dengan materi yaitu hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Jadi di sini fokusnya dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami ekosistem dalam rantai makanan, begitu ya. Terus rencana tindak lanjutnya nanti ya untuk ini yaitu asesmen awal dapat dilakukan pada bidang yang berbeda. Mungkin cara pembelajaran kemarin bisa dilakukan untuk pembelajaran yang lain seperti itu ya. Terus selanjutnya pemberian tugas yang bervariasi kemarin tentunya tiap kelompok harus tetap memperhatikan cakupan materi dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya integrasi KSE yang dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Ibu Neni di sini dapat mencoba menerapkannya dalam pembelajaran yang sesuai dengan kondisi. Yang terakhir, Bu Neni bisa meningkatkan kompetensi terkait KSE dan budaya positif pada pembelajaran melalui berbagai sumber. Seperti itu ya Bu Neni. Jadi nanti intinya Bu Neni bisa menerapkan pembelajaran Bu Neni pada pembelajaran lain, atau bisa juga diberikan kepada temannya. Mungkin pembelajaran Bu Neni bisa diterapkan di kelas lain karena temannya sangat bagus. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga tambah berkembang lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk Bu Fitri, terima kasih masukan dan ilmunya. Insya Allah saya akan terapkan di kelas saya untuk yang berikutnya dan juga bisa saya share ke teman-teman lain. Mungkin bisa dikembangkan dengan pembelajaran dengan cara atau metode yang lebih bervariasi dan lebih menarik untuk